Oke, em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat. Narasumber kita hari ini ke Andi Jihan Yasmina, para stakeholders Rumah BUMN, serta seluruh peserta pelatihan UMKM Rumah BUMN Makassar 2005. Selamat datang dan terima kasih telah hadir di kegiatan hari ini dan semangat yang luar biasa. Perkenalkan, saya Andi Syakira akan menemani dan memandu jalannya kegiatan ini dari awal hingga selesai. Adapun pelatihan kita pada siang hari ini yaitu dengan tema meningkatkan daya saing UMKM melalui literasi digital dengan tema pemasaran digital media sosial, marketplace, itu salah satu alumni juga dan ya kita mungkin nanti akan kenal dulu dengan kajian. Nah, tapi sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membaca beberapa peraturan kelas yang perlu kita patuhi bersama. Yang pertama adalah bagaimana kita harus berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian program, tepat waktu, aktif dan fokus selama pelatihan, tidak melakukan jual beli selama pelatihan, menjaga kenyamanan bersama, dan tidak membuka jadwal yang sudah ditentukan. Nah, selain itu, pastikan juga teman-teman sudah terdaftar pada link pelatihan, dan boleh dibagikan momen pelatihan ini ke Instagram Story dengan mention akun sosial media Rumah BUMN. Oke. Selanjutnya mungkin kita sapa-sapa dulu narasumber kita pada siang hari ini. Jadi em, narasumber kita pada siang hari ini adalah Kak Dijen Yasmina yang merupakan alumni juga dari program internship Rumah BUMN Makassar, di mana Kak Dijen ini adalah mahasiswi jurusan akuntansi di UNHAS dan founder of Group Order by Nomo Lonely yang terjadi overseas ordering atau ya pemasaran di luar negeri yang dimana beliau itu menghandle sosial media konten, juga bagaimana dia yang mereply chat dan juga orderan dari luar negeri dan juga berresponsibel ya tentang penuh dari website pembelian dan juga ya, untuk overseas sellers. Um, dan juga hari ini beliau akan membagi insight seputar penggunaan media sosial, marketplace, dan website untuk mengoptimalkan pemasaran UMKM secara digital. Langsung saja kita sambut Kak Jihan. Halo Kak Jihan. Halo Kak. Hai, halo Kak. How are you? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Kakak gimana? Baik-baik ya, Alhamdulillah. Oke, aku boleh tanya dah, Kak Jihan akhir-akhir ini kesibukannya apa aja? Kesibukan akhir-akhir ini mungkin event-event kampus aja. Kayak kemarin Gema konser yang ada di Universitas Hasanuddin. Itu aja mungkin. Oke, seru-seru. Seru banget. Jadi ya mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku mungkin akan persilahkan ke Kajian untuk menyampaikan materinya dan mulai presentasi pada siang hari ini. Untuk Kajian, the floor is yours. Baik, terima kasih untuk Kak Syakira atas pembukaannya. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada ke presentasi saya hari ini. Saya akan membahas tentang meningkatkan daya saing UMKM melalui literasi digital, yang saya harap bisa memberikan informasi, manfaat, dan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin ada dari mulai mungkin kita bisa mulai ke materinya. Slide next, oke. Yang pertama itu tujuan. Jadi untuk saya ingin mengajak kita semua memahami bahwa UMKM itu tulang punggung ekonomi. Tapi kalau tidak ikut perkembangan digital, lama-lama akan tertinggal. Maka itu kita akan bahas pemasaran digital yang bisa membantu berkembangnya UMKM yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tujuan, yaitu menjelaskan pentingnya literasi digital untuk UMKM. Yang kedua ada memberikan pemahaman tentang tiga saluran utama pemasaran digital, yaitu ada di media sosial, ada di marketplace, dan ada juga yang website. Dan yang ketiga tujuan dari materi saya hari ini yaitu memberikan strategi praktis untuk meningkatkan daya saing. Oke, berikutnya. Next.
Ya, berikutnya itu apa sih itu literasi digital? Nah, definisi umum dari literasi digital yaitu kemampuan memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan sehari-hari, termasuk bisnis. Nah, untuk UMKM sendiri, sekedar punya HP dan internet, tapi juga tahu cara memaksimalkan alat digital untuk komunikasi dan penjualan. Nah, contohnya bisa bikin konten menarik atau tahu cara analisis data insight atau mengelola kita semua. Pemasaran digital bagi apa sih? Kenapa sih kita harus melakukan pemasaran itu sendiri? Nah, yang pertama itu jangkauannya luas. Jadi tidak terbatas media itu bisa di reach out oleh orang yang ada di luar kota, orang-orang yang ada di luar negeri bahkan. Jadi jangkauan yang luas itu bisa membuat brand awareness kita atau eh, semakin banyak orang yang mengetahui jualan kita maupun itu produk lokal maupun kita bisa mengirim ke luar kota. Yang kedua, ada efisiensi biaya lebih murah dibandingkan iklan tradisional seperti billboard atau brosur. Nah, ini juga saya sangat setuju karena dengan kita menggunakan media sosial sebagai platform untuk eh, memasarkan atau mempromosikan dagangan kita, itu sama saja dengan kita memanfaatkan era digital sekarang yang digunakan secara gratis dan eh, sangat berefektif. Apalagi kalau misal kalian tahu kan biasa kayak di TikTok itu lewat di FYP. Nah, itu mereka hanya memasarkan lewat video secara gratis dan orang langsung mendapatkan pesan apa yang ingin disampaikan oleh para pelaku UMKM tersebut. Terus ada juga interaktif, bisa langsung berinteraksi dengan konsumen melalui komentar, DM atau rating. Jadi dengan kita interaktif dengan customer kita melalui platform media sosial seperti Instagram, audiens juga bisa menunjukkan ekspresinya terhadap brand kita atau produk yang kita jual. Seperti misal tanggapan mereka yang dianggap penting atau mungkin dengan chit-chat kecil itu bisa apa melekat pada hati customer kalian. Nah, yang berikutnya ada data terukur, yaitu bisa lihat data performa kampanye, tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak. Nah, berikutnya, next. Nah, berikutnya adalah media sosial untuk UMKM. Nah, di sini ada banyak platform utama yang bisa digunakan pada media sosial untuk UMKM. Yang pertama, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, dan ada WhatsApp Business. Nah, yang akan saya beritahu atau yang akan saya contohkan mungkin pada platform TikTok, yaitu konten kreatif dan viral, cocok untuk brand awareness. Nah, dengan kita membuat konten yang kreatif dari pada brand-brand lain mungkin atau UMKM lain, brand kita atau UMKM kita bisa dapat lebih dikenal oleh masyarakat umum. Seperti misal Basreng atau produk-produk yang lainnya seperti Bittersweet by Najla. Nah, mereka meningkatkan brand awareness-nya melalui platform TikTok itu sendiri. Nah, ada juga dari Instagram seperti konten visual, reel, story, atau influencer. Melalui Facebook ada juga komunitas, FB Marketplace, atau iklan berbayar. Nah, melalui WhatsApp Bisnis kita juga bisa menyalurkan atau mempromosikan dagangan atau produk kita melalui katalog atau pesan otomatis. Manfaat dari media sosial untuk UMKM sendiri itu membangun brand dan hubungan emosional, serta ada konten kita bisa viral dan menjangkau ribuan orang tanpa biaya yang besar. Jadi itu sangat berguna sekali bagi UMKM-UMKM yang memiliki budget yang minimal untuk eh, bag- untuk promosi atau pemasaran.
tips yang paling penting untuk media sosial ini yaitu konsisten posting misal minimal 3 sampai 4 kali seminggu. Atau bisa gunakan hashtag untuk lebih gampang di reach out oleh customer. Misal customernya sedang mencari keripik kaca atau pisang goreng, bisa dicantumkan di hashtag supaya customer yang sedang mencari bisa langsung buka di hashtagnya dan mencari lokasi yang terdekat yang ada di wilayah dia. Next. Next slide. Oke, yang berikutnya selain ada media sosial, di sini juga ada marketplace untuk UMKM. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Nah, ini marketplace yang menyediakan wadah untuk para UMKM lokal maupun penjual dari reseller mungkin atau em, orang yang mau coba berjualan. Nah, platform-platform inilah yang menyediakan eh, sarana atau tempat untuk kita bisa menyiarkan produk kita, mengupload produk kita, kemudian bisa dilihat oleh orang banyak. Nah, di Shopee sendiri juga ada yang namanya fitur ads. Jadi akan muncul di halaman utama bagi para eh, bagi para pengguna Shopee itu tersendiri. Nah, manfaat utamanya sudah ada basis pengguna yang besar, tidak perlu bangun audiens dari nol. Nah, yang berikutnya ada juga sistem berbayar yang seperti yang saya bilang tadi, yang fitur ads. Nah, yang ketiga, fitur promosi seperti ada flash sale di Shopee atau ada voucher gratis ongkir yang dapat menarik pembeli. Next. Nah, yang berikutnya selain ada sosial media, selain ada marketplace, yang berikutnya itu ada website untuk UMKM. Kenapa sih kita perlu website? Nah, media sosial dan marketplace memang penting, tapi website memberi kesan profesional dan kredibilitas. Yang kedua, bisa mengontrol penuh tampilan, promosi, hingga sistem pembelian. Nah, yang ketiga, bisa muncul di pencarian Google, seperti kayak lagi cari pisang goreng. Nah, tinggal ketik pisang goreng Makassar. Nah, akan muncul itu kalau misal kalian mempunyai website tersendiri untuk UMKM kalian. Manfaatnya yaitu punya rumah sendiri yang bisa dikunjungi kapan saja. Yang kedua, bisa memajang katalog lengkap dan cerita brand. Dan yang ketiga, bisa pasang blog untuk edukasi konsumen, misal tips penggunaan produk. Next. Nah, dari ketiga tadi ada media sosial, ada em, marketplace, ada website. Kalian bisa mengintegrasikan ketiga platform tersebut, yaitu seperti di media sosial kalian bisa membangun audiens, brand, awareness, dan komunikasi dengan pembeli atau buyer. Terus di marketplace kalian bisa jualan dengan cepat dengan transaksi yang massal. Jadi kalian bisa siarkan produk kalian yang sedang promo atau produk baru kalian pasarkan di TikTok. Nah, kalian bisa tarik konsumen untuk pergi ke marketplace kalian seperti di Shopee atau ada juga di TikTok Shop untuk penjualan yang cepat. Kemudian di website itu kalian bisa cantumkan website tersendiri kalian untuk lebih profesional dan kontrol kontrol penuh secara jangka panjang. Next, next. Oke, dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu UMKM yang siap bertransformasi digital akan punya peluang lebih besar untuk maju, berkembang, dan bahkan bersaing di pasar global. Mari kita bersama-sama membangun UMKM Indonesia yang lebih tangguh lewat literasi digital. Oke, itu tadi sekian dari eh, pemaparan saya tentang sekian pemaparan saya tentang meningkatkan daya saing UMKM melalui literasi digital, pemerasaran digital untuk UMKM, media sosial, marketplace, dan website. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Oke, terima kasih banyak Kak Jihan atas pemaparan materinya yang sangat-sangat um, insightful. Kita sudah mengetahui bagaimana kira-kira pentingnya literasi digital itu, mulai dari bagaimana kita menggunakan media sosial, website, dan juga marketplace itu sendiri sebagai cara untuk kita bisa memasarkan produk yang ingin kita jual. Dan ya mungkin karena sesi pemaparannya dari kajian sudah selesai, bertanya terkait dengan bagaimana kita menggunakan sosial media secara efektif, atau bagaimana kita menyusun website itu, dan juga mungkin memilih marketplace yang cocok untuk produk kita tuh seperti apa. Jadi mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke, cool. Jadi kita ada satu dari Q-Star dari Media Kalbi, boleh silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi di sini saya mau bertanya. Sebenarnya saya sangat tertarik dengan cara-cara untuk produk kita viral itu, terutama di TikTok, karena kebetulan di sini saya sebagai salah satu afiliator, tapi beberapa konten beberapa konten itu masih kurang FYP lah. Jadi di sini pertanyaanku, bagaimana membuat konten yang menarik? Apakah kita dengan mengikuti tren yang sedang berjalan, atau kita membuat ide sendiri, ataukah semua itu tergantung dengan waktu kapan kita mengupload dan bagaimana cara ketertarikan orang-orang dengan konten kita. Dan karena kebetulan kita Gen Z mungkin agak mengerti dengan TikTok and Shopee, tapi bagaimana dengan UMKM lainnya yang bisa dibilang kurang paham lah dengan sosial media ini. Jadi apakah ada dari saran dari Kakak Jihan mengenai UMKM yang apa ya namanya? Yang orang-orang tua begitulah, ada kasarannya untuk biar mereka juga bisa ikut di perkembangan ini. Baik, terima kasih. Oke, thank you Kakak Kobi atas pertanyaannya. Mungkin saja bisa langsung saja dijawab ya, sambil kita menunggu juga siapa tahu ada yang lain mau bertanya. Kalau questionnya, bisa untuk aja bisa bantu menjawab pertanyaan dari teman kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nadiatul. Terima kasih telah bertanya. Nah, tadi pertanyaannya tentang sebagai afiliator di TikTok, bagaimana sih tips? Karena mungkin sudah mencoba berkali-kali, tapi tetap insight-nya tidak naik-naik, atau mungkin tetap di situ-situ aja. Nah, mungkin dari pengalaman pribadi, saya juga sebagai afiliator. Nah, kunci utama dari affiliate itu sebenarnya konsisten. Jadi, percuma promosi kalau misal seminggu sekali atau 2 kali seminggu itu tidak konsisten, dan itu akan membuat audiens kita atau algoritma TikTok akun kita itu kesulitan atau kebingungan untuk membaca akun kita itu tersendiri. Nah, jadi saya menerapkan tiap hari itu harus upload upload walaupun kontennya biasa aja, mungkin ya pokoknya harus upload, dan saya merasakan dampaknya, yaitu akun saya jadi naik dan insight-nya lebih naik lagi, dan tentunya pasti menghasilkan yang lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Jadi kunci utama dari akun affiliate itu sendiri, apalagi di platform TikTok, adalah tetap konsisten untuk mengupload tiap hari. Dan untuk pertanyaan tadi tentang bagaimana sih untuk menggunakan platform TikTok, sedangkan ada mungkin pelaku usaha UMKM yang sudah tua atau gaptek mungkin bahasa sekarangnya. Mungkin pertama, mungkin semua orang tua itu punya anak nggak sih? Atau mungkin yang punya anak lah, bagi yang punya anak, bisa ditanyakan ke anaknya, bagaimana sih cara gunakan Shopee ini, bagaimana sih cara gunakan TikTok ini, karena saya sendiri pun ditanya sama tante bagaimana menggunakan platform ini, bagaimana menggunakan platform ini. Jadi kita bisa menjelaskan, atau bagi UMKM itu sendiri bisa mencari melalui TikTok itu sendiri bagaimana cara dengan simpel atau dengan mudah menggunakan platform Shopee atau menjual menggunakan TikTok Live, karena sekarang pasti kita semua sudah lihat banyak orang tua itu yang jualannya lewat di live kan lewat Shopee atau TikTok. Itu mungkin. Semoga bisa menjawab. Nah, oke, mungkin aja nanti.
Untuk jawabannya, saya kembalikan dulu ke penanya, apakah jawaban dari kajian sudah bisa diterima? Ya, jawaban dari kajian bisa dibilang menerima banget karena ya jujur memang kalau dalam konsisten membuat eh, video-video begitu masih kurang konsisten. Dan saya selalu bilang, ih kenapa ini kayak penjualanku tidak pernah naik? Oh ternyata di situ kesalahan saya. Ya, oke. Kasih Kak. Oke, thank you dari Kibistar, Kalbi, untuk pertanyaannya. Mungkin, nah kita ada penanya kedua ini dari PMP Makassar. Mungkin ya, jadi boleh. Oke, baik. Eh, Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya mau bertanya terkait marketplace. Nah, tadi kan sempat dibahas soal marketplace, sedangkan marketplace itu ada banyak kan ya, Kak. Jadi, eh, saya ingin bertanya, sebaiknya kita sebagai UMKM, sebaiknya kita itu mendaftarkan produknya kita itu di semua marketplace, ataukah lebih baik kita fokus pada satu marketplace aja. Nah, misalnya kalau kita fokus itu, eh, kita menentukan marketplace yang cocok dengan UMKM-nya kita. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, oke, itu dia pertanyaannya. Dari kajian bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Kak Pempek Makassar atas pertanyaannya. Nah, saya ingin menjawab tentang apakah kita perlu mendaftarkan UMKM kita atau brand kita mungkin ke seluruh platform? Jawaban menurut saya sendiri itu tidak perlu karena tergantung dari produk kita. Semisal produk kita box sayuran, kan tidak perlu didaftarkan ke, maksudnya bisa didaftarkan, cuma maksudnya audiensnya mungkin lebih ke Facebook, ibu-ibu Facebook. Jadi misal kamu bisa daftarkan ke marketplace Facebook, ada yang namanya Facebook Market mungkin. Nah, itu lebih menjangkau audiensnya. Nah, di mata kuliah saya juga sendiri ada yang namanya materi promosi. Nah, itu kita harus melihat dulu target pasarnya di mana. Seperti misal brand skincare. Nah, kita lihat dulu di mana audiens yang cocok untuk brand-brand kita ini karena tidak mungkin kan kita mencari brand kita menyasar anak Gen Z misal, tapi kita tidak menggunakan platform TikTok kan tidak mungkin. Jadi jangkauannya atau cakupannya itu tidak mengenai target pasar yang ingin dicapai. Jadi pertama mungkin kalau platform itu sesuaikan dulu dengan barang yang kita jual mungkin seperti mungkin affiliate kan di TikTok, di Instagram, di Shopee. Nah, fokuskan di sana saja, tidak perlu pergi ke Facebook. Jangan sampai menghandle terlalu banyak juga, tidak mengoptimalkan penjualannya. Mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Oke, mungkin itu dari kajian dan juga insightful ya. Untuk PMP Makassar, apakah jawabannya sudah terjawab? Pertanyaan sudah terjawab? Saya kira sudah cukup jelas ya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, thank you. Mungkin aku juga ada pertanyaan untuk kajian ya. Karena tadi salah satu di CV-nya kajian itu ada merupakan seorang dari seorang founder dari grup Odoo by Nomu Lonely yang pasarnya itu sampai di Korea Selatan dan bahkan di Amerika. Jadi aku mau bertanya kira-kira kenapa bisa dan sampai bagaimana caranya kalau pasar kita itu sudah bisa sampai ke luar negeri? Apakah em, harus melalui sebuah apa ya kayak plat tertentu supaya kita bisa mencapai pasar sampai di luar negeri atau seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya Shakira. Um, Based on my story itu waktu COVID kan
gabut di rumah. Jadi pasti anak-anak muda atau kalau lagi tidak ada kelas kan kita pasti main sosial media. Nah, waktu itu saya terfokus ke Twitter yang sekarang namanya berganti jadi X. Nah, di situ K-popers mungkin bagi kalian yang tahu K-popers kayak fans-fans grup-grup Korea itu kan banyak dari Indonesia. Nah, mereka itu awam untuk beli langsung dari Korea atau dari Amerika mungkin. Nah, saya waktu itu masih SMA mungkin, terus mencoba handle sendiri. Jadi saya coba untuk reach out penjual-penjual dari Korea Selatan. Jadi saya pakai translator atau kayak ya mungkin pakai translate aja sih sebenarnya. Terus kalau misal pembayarannya sendiri kan beda mata uang ya. Kalau kita kan rupiah, terus mereka won dan USD. Nah itu sendiri saya pakai jasa kayak misal transfer Korean won atau ada juga jasa untuk PayPal. Saya pakai jasa itu. Nah kan banyak 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 platform juga yang menjual seperti itu dari Korea atau dari luar negeri. Tapi harganya itu relatif tinggi, sedangkan kalau jualan di Twitter itu harganya relatif rendah, makanya orang lebih tertarik ke Twitter saat itu. Saya juga sering dapat customer dari Korea atau dari Amerika itu sendiri dari Twitter. Jadi waktu itu saya cuma melihat bagaimana tren pasarnya. Jadi saya analisa seperti seperti ini orang-orang cari di sini, orang-orang mau di sini. Bagaimana sih supaya saya bisa memanfaatkan peluang tersebut? Jadi saya memanfaatkan peluang dan mendapatkan hasil yang bisa saya ambil segitu mungkin. Semoga bisa menjawab. Wow. Oke, jadi mungkin cukup ya 3 pertanyaan atau apakah dari para peserta masih ada yang ingin bertanya yang tertarik tentang digital marketing ini? Counting ones, twice. Oke, mungkin sudah tidak ada. Jadi untuk sesi tanya jawabnya kita tutup ya dengan kajian pada siang hari ini. Jadi ya tadi kita bisa simpulkan bagaimana pentingnya sebenarnya literasi digital itu seperti apa. Sebenarnya kita bisa menggunakan media-media sosial, website dan juga marketplace yang sekarang sudah sangat maju ya perkembangan digital ini. Jadi ya it's time for us to um, meningkatkan kemampuan literasi digital kita menggunakan sebanyak mungkin platform yang sudah disediakan oleh ya semua platform-platform itu dan bagaimana kita ya menyusun strategi agar kita bisa membantu akan memasarkan dan memperluas lagi jangkauan dari bisnis kita itu sendiri. Jadi ya sebelum mungkin kita lanjut ya berkaitan dengan hal ini sebenarnya kita di Rumah BUMN juga punya salah satu divisi yaitu digital marketing yang juga sangat berkesinambungan ya dengan materi kita pada siang hari ini. Jadi untuk para UMKM yang ada di sini bisa lihat, jadi kita di Rumah BUMN itu juga punya divisi digital marketing, di mana kita bisa membantu para UMKM yang ada di Makassar untuk memasarkan produk-produk mereka melalui ya katalog dan websitenya, bagaimana kita bisa membantu mendisplay produknya, dan juga kita bisa jalan-jalan review dan visit untuk membuat konten-konten menarik untuk mempromosikan produknya. Terus juga kita membantu mereka untuk branding UMKM-nya dengan mendesainkan logo, kemasan. Juga kita bisa membantu bagaimana kita membuatkan akun-akun online seperti WA, Google Business untuk mencapai menjangkau lebih banyak pembeli dan juga melalui e-commerce yang salah satu juga tadi sudah disebutkan oleh kajian melalui marketplace yaitu seperti Shopee, Tokopedia agar produknya itu lebih mudah ditemukan oleh calon-calon pembeli. Jadi mungkin em, para UMKM yang ada di sini, peserta UMKM bisa dicatat kalau misalnya memang butuh bantuan terkait dengan bagaimana kita mau membantu untuk memasarkan produk-produk kalian untuk lebih dijangkau lebih luas lagi secara online, bisa reach out teman-teman di rumah BUMN ini. Nah, oke. Itu dia mungkin singkatnya. Jadi kembali lagi mungkin saya ingatkan ya di rumah BUMN kita itu bisa menjadi platform yang sangat membantu untuk UMKM. Bagaimana kita bisa mengembangkan dan juga bagaimana kita bisa sama-sama belajar untuk membuat eh, produk-produk kita itu lebih
meningkat lagi. Jadi di rumah BUMN ini juga kita memiliki fasilitas seperti ya coworking space, mungkin teman-teman dari UMKM yang mau datang ke sini dan juga sambil rapat atau melakukan sebuah kegiatan bisa banget. Nah, mungkin untuk itu em, karena sesi dari pertanyaan dan juga pemaparan tadi sudah diselesaikan. Mungkin sebelum itu saya mau dokumentasi dulu nih sama teman-teman semua serta sama narasumber kita juga. Jadi bisa teman-teman untuk di on cam kameranya supaya kita sama-sama. Ayo, ayo kita on cam. Operator mungkin bisa di screenshot ya. Oke, jadi 3, 2, 1. Mungkin bisa pakai pose rumah BUMN. Ini, oke. 1, 2, 3. Oke. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk Rajihan atas materi dan waktunya sudah join sama kita di Rumah BUMN siang hari ini. Terima kasih juga atas semua pemaparan materinya sangat-sangat insightful dan sangat berguna untuk kita dan ya meningkatkan juga pentingnya literasi digital itu sendiri. Nah, ya mungkin sebelum selesai saya mau mengingatkan kepada peserta bisa mengunduh sertifikatnya dan bisa masukkan ke dompetnya nanti saya kirimkan di chat box. Nah, ya mungkin saya akan um, sesi materi kita, sesi pelatihan kita pada siang hari ini. Terima kasih lagi kepada kajian seluruh peserta materi atas kerja kegiatan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat besar bagi semua teman-teman semua. Dan sampai jumpa di pelatihan Rumah BUMN Makassar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.